Halo teman-teman, perkenalkan nama saya, Grace Alicia. Hari ini kita belajar mengenai SPLDV, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Baiklah, kita akan membahas definisi SPLDV, ciri-ciri SPLDV, dan penyelesaiannya. Pertama kita bahas definisi dari SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel adalah suatu sistem atau kesatuan dari beberapa persamaan linear dua variabel yang sejenis. Ivan, maksud dari beberapa persamaan dan dua variabel itu apa sih, Vin? Oh, itu Rina. Jadi gini, maksudnya kita punya dua persamaan yang saling berhubungan dan di dalamnya ada dua variabel, biasanya X dan Y. Dua variabel itu kayak dua hal yang belum kita tahu gitu ya. Misalnya harga buku sama harga pulpen. Iya, benar. Nah, karena ada dua persamaan, kita bisa cari nilai pasti dari kedua variabel itu. Biasanya bentuk umumnya kayak gini. AX tambah BY sama dengan C sebagai persamaan pertama. PX tambah QY sama dengan R sebagai persamaan kedua. Di mana A, B, P, dan Q merupakan koefisien, X dan Y merupakan variabel, serta C dan R merupakan konstanta. Kedua persamaan dikatakan sejenis karena memuat variabel yang sama, yakni X dan Y. Sekarang kita lanjut membahas ciri-ciri SPLDV. Suatu persamaan dikatakan sistem persamaan linear dua variabel apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, menggunakan relasi tanda sama dengan. Kedua, memiliki dua persamaan. Dan kedua persamaan tersebut memiliki dua variabel. Ketiga, kedua variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Guys, selanjutnya kita membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan SPLDV. Pertama ada SUKU, yaitu suku. Suku adalah suatu bagian dari bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Setiap suku dipisahkan dengan tanda operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Contoh, 5X kurang Y tambah 7, maka suku-suku dari persamaan tersebut adalah 5X kurang Y dan 7. Yang kedua, variabel. Variabel adalah suatu peubah atau pemisal atau pengganti dari suatu nilai atau bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf atau simbol. Contoh, Ilma membeli 5 buku tulis dan 3 pensil seharga Rp13.000. Kita misalkan, harga buku tulis sebagai X, harga pensil sebagai Y. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan adalah 5X tambah 3Y sama dengan 13.000. Jadi, variabelnya adalah X dan Y. Yang ketiga, koefisien. Koefisien adalah sebuah bilangan yang menyatakan banyaknya jumlah variabel yang sejenis. Koefisien juga dapat dikatakan sebagai bilangan yang ada di depan variabel, karena penulisan untuk sebuah suku yang memiliki variabel adalah koefisien di depan variabel. Contoh, Ilma membeli 5 buku tulis dan 3 pensil seharga Rp13.000. Kita misalkan, harga buku tulis sebagai X, harga pensil sebagai Y. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan adalah 5X tambah 3Y sama dengan 13.000, di mana 5 dan 3 adalah koefisien. 5 adalah koefisien dari X, sedangkan 3 adalah koefisien dari Y. Terakhir, ada konstanta. Konstanta adalah suatu bilangan yang tidak diikuti oleh variabel, sehingga nilainya tetap konstan untuk berapapun nilai variabelnya. Contoh, 5X tambah 3Y sama dengan 13.000. Jadi, 13.000 adalah suatu konstanta, karena nilai 13.000 tidak diikuti oleh variabel apapun, dan berapapun nilai X dan Y tidak memengaruhi nilai 13.000, sehingga nilainya tetap konstan. Akhirnya, kita masuk pada pembahasan mengenai penyelesaian SPLDV. Penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, ada 4 metode penyelesaiannya sebagai berikut. Pertama, metode grafik. Kedua, metode substitusi.
Ketiga, metode eliminasi. Keempat, metode gabungan. Pada video kali ini, kita akan membahas metode substitusi dan metode eliminasi. Pertama, kita membahas metode substitusi. Metode substitusi merupakan metode yang dilakukan dengan cara menyatakan salah satu variabel dalam bentuk variabel yang lain. Selanjutnya, nilai variabel tersebut menggantikan variabel yang sama dalam persamaan lain. Metode substitusi lebih tepat digunakan untuk menyelesaikan soal SPLDV yang memuat bentuk eksplisit. Y sama dengan X sama dengan C atau X sama dengan BY tambah C. Selanjutnya, langkah-langkah menyelesaikan SPLD metode substitusi. Pertama, pilihlah salah satu persamaan yang mempunyai koefisien 1 atau minus 1. Kedua, ubah variabel menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Lalu kita akan mendapatkan persamaan baru atau bisa kita tulis sebagai persamaan 3. Ketiga, kemudian substitusikan persamaan 3 untuk mencari nilai X dan Y ke dalam salah satu persamaan. Keempat, carilah nilai salah satu variabel yang belum diketahui dengan mensubstitusikan nilai X atau Y yang sudah diketahui. Kelima, kemudian periksa nilai kedua variabel apakah sudah memenuhi. Jika kita substitusikan ke dalam kedua persamaan, jika benar maka kita bisa menuliskan himpunan penyelesaiannya. Contoh soal. Di UD Pertojaya menjual alat tulis, harga 2 buah pulpen dan 1 buah penghapus adalah Rp12.000. Harga 1 buah pulpen dan 1 buah penghapus adalah Rp8.000. Berapakah harga 1 buah pulpen? Karena contoh soal yang diberikan berupa soal cerita, maka kita harus mengetahui langkah mengubah soal cerita menjadi model matematika. Langkah pertama, pahami soal. Kedua, definisikan variabel secara jelas. Ketiga, ubah informasi. Jadi persamaan, model matematika. Keempat, tujuan soal. Kelima, selesaikan sistem persamaan. Keenam, interpretasikan jawaban. Setelah kita mengetahui langkah mengubah soal cerita menjadi model matematika, langsung saja kita menyelesaikan contoh soal tersebut. Penyelesaian. Langkah pertama, pahami soal. Mengidentifikasi informasi yang ada di soal dengan cara membuat diketahui dan ditanya. Diketahui, UD Pertojaya menjual 2 buah pulpen dan 1 buah penghapus dengan harga Rp12.000. Sedangkan 1 buah pulpen dan 1 buah penghapus seharga Rp8.000. Ditanya, berapakah harga 1 buah pulpen? Selanjutnya, langkah kedua, definisikan variabel secara jelas dengan cara membuat pemisalan. Misalkan, X mewakili harga sebuah pulpen, Y mewakili harga sebuah penghapus. Langkah ketiga, ubah informasi. Jadi persamaan, model matematika, kalimat pertama, 2 pulpen tambah 1 penghapus sama dengan Rp12.000, menjadi 2X tambah Y sama dengan Rp12.000. Kalimat kedua, 1 pulpen tambah 1 penghapus sama dengan Rp8.000, menjadi X tambah Y sama dengan Rp8.000. Langkah keempat, tujuan soal, yaitu berapakah harga 1 pulpen. Maka yang perlu dicari adalah nilai X. Langkah kelima, selesaikan sistem persamaan. Kita menyelesaikan dengan metode substitusi. Kita memiliki persamaan sebagai berikut. 2X tambah Y sama dengan Rp12.000 sebagai persamaan. 1. X tambah Y sama dengan Rp8.000 sebagai persamaan. 2. Langkah penyelesaian soal SPLDV menggunakan metode substitusi sebagai berikut. A. Pilihlah salah satu persamaan yang mempunyai koefisien 1 atau minus 1. Kita memilih persamaan 2 yaitu X tambah Y sama dengan Rp8.000. Laku B. Ubah variabel menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Lalu kita akan mendapatkan persamaan baru atau bisa kita tulis sebagai persamaan 3 X sama dengan 8.000 kurang Y sebagai persamaan 3. C. Kemudian substitusikan persamaan 3 untuk mencari nilai X dan Y ke dalam salah satu persamaan. Kita substitusikan ke persamaan 1, yaitu 2X tambah Y sama dengan Rp12.000. 2X tambah Y sama dengan Rp12.000. 2 kali dalam kurung
8.000 kurang Y tutup kurung, tambah Y sama dengan 12.000. 16.000 kurang 2Y tambah Y sama dengan 12.000. 16.000 kurang 2 ya, tambah Y sama dengan 12.000. 16.000 kurang Y sama dengan 12.000, minus Y sama dengan 12.000 kurang 16.000, minus Y sama dengan minus 4.000, Y sama dengan 4.000. Harga sebuah penghapus. D. Carilah nilai salah satu variabel yang belum diketahui dengan mensubstitusikan nilai X atau Y yang sudah diketahui. Kita sudah mengetahui nilai Y sama dengan 4.000, maka kita cari nilai X. Untuk mencari nilai X, kita substitusi nilai Y sama dengan 4.000 ke persamaan 2, yaitu X tambah Y sama dengan 8.000. X tambah Y sama dengan 8.000, X tambah 4.000 sama dengan 8.000. 8.000 kurang 4.000, X sama dengan 4.000. Harga sebuah pulpen. E. Menuliskan himpunan penyelesaian, HP, yaitu 4.000, 4.000. 6. Interpretasikan jawaban. Maka nilai harga satu buah pulpen atau X ialah Rp4.000. Oke guys, akhirnya kita ke pembahasan terakhir yaitu metode eliminasi. Metode eliminasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabel untuk dapat menentukan nilai variabel yang lain. Oleh karena itu, koefisien salah satu yang akan dihilangkan haruslah dibuat sama. Berikut langkah-langkah menyelesaikan SPLDV metode eliminasi, yaitu pertama, tentukan variabel yang akan dieliminasi. Kedua, perhatikan koefisien dari variabel yang akan dieliminasi. Ketiga, menyamakan nilai koefisien dari variabel yang akan dieliminasi. Keempat, dijumlahkan atau dikurangkan sehingga variabel yang akan dieliminasi hasilnya sama dengan 0. Dan kelima, jika kedua persamaan sudah dieliminasi, tuliskan himpunan penyelesaiannya. Kita masuk pada contoh soal berikutnya, yaitu Alicia membeli 2 kg wortel dan 2 kg kentang seharga Rp60.000. Martha membeli 2 kg wortel dan 1 kg kentang, membayar Rp50.000 dan mendapat kembalian Rp6.000. Anissa membeli 3 kg wortel dan 1 kg kentang dengan uang Rp100.000. Berapakah kembalian yang diterima Anissa? Kita selesaikan contoh soal tersebut. 1. Pahami soal dengan membuat diketahui dan ditanya. Sebagai berikut, diketahui, Alicia membeli 2 kg wortel dan 2 kg kentang dengan harga Rp60.000. Martha membeli 2 kg wortel dan 1 kg kentang, membayar dengan uang 1 lembar Rp50.000 dan mendapatkan kembalian sebesar Rp6.000. Ditanya, jika Anissa membeli 3 kg wortel dan 1 kg kentang dengan uang Rp100.000, maka berapa kembalian yang akan diterima oleh Anissa? Kedua, definisikan variabel secara jelas dengan membuat pemisalan. Misalkan, X mewakili harga wortel, Y mewakili harga kentang. Ketiga, ubah informasi. Jadi persamaan model matematika, total belanjaan Alicia 2X tambah 2, Y sama dengan 60.000 sebagai persamaan 1. Total belanjaan Martha 2X tambah Y sama dengan 44.000 sebagai persamaan 2. Keempat, tujuan soal yaitu berapa kembalian yang akan diterima oleh Anissa. Kelima, selesaikan sistem persamaan. Kita menggunakan metode eliminasi. Pertama, eliminasi variabel X pada persamaan 1 dan 2. Karena koefisien dari X pada persamaan 1 dan 2 telah sama, langsung saja kita eliminasi, atau kita coret 2X pada persamaan 1 dan 2X pada persamaan 2, dan kita kurangkan persamaan 1 dan 2, 2X kurang. 2X sama dengan 0, 2Y kurang Y sama dengan Y. 60.000 kurang 44.000 sama dengan 16.000. Kita telah mendapatkan nilai dari variabel Y, yaitu 16.000. Lalu kita lakukan hal yang sama dengan langkah sebelumnya, eliminasi variabel Y untuk mendapatkan nilai dari variabel X. Untuk mengeliminasi, pastikan koefisien dari Y pada persamaan 1 dan 2 telah sama. Setelah kita lihat, ternyata koefisien dari Y belum sama. Oleh karena itu, untuk persamaan 1 kita kalikan 1 dan persamaan 2 kita kalikan 2.
sehingga menjadi 2X tambah 2Y sama dengan 60.000 sebagai persamaan 1. Selanjutnya, 4X tambah 2Y sama dengan 88.000 sebagai persamaan 2. Karena koefisien dari Y telah sama untuk kedua persamaan tersebut, langsung saja kita eliminasi atau coret koefisien 2Y dari persamaan 1 dan koefisien 2Y dari persamaan 2. Kemudian, kita lakukan proses pengurangan persamaan 1 dan 2, sehingga 2X kurang 4X sama dengan minus 2X, lalu 2Y kurang 2, Y sama dengan 0, 60.000 kurang 88.000 sama dengan minus 28.000. Maka minus 2X sama dengan minus 28.000. Maka X sama dengan minus 28.000 dibagi minus 2, sehingga X sama dengan 14.000. Akhirnya kita mendapat nilai dari variabel X, yaitu 14.000, maka himpunan penyelesaian atau HAPI ialah 14.000,16.000. Dan terakhir, yaitu keenam, interpretasikan jawaban. Jika Anissa membeli 3 kg wortel dan 1 kg kentang dengan uang Rp100.000, maka berapa kembalian yang akan diterima oleh Anissa? Substitusikan nilai X dan Y ke salah satu persamaan. Kita pilih persamaan 3X tambah Y tersebut selanjutnya, 3X tambah Y sama dengan, 3X tambah Y sama dengan 3 kali, dalam kurung 14.000, tutup kurung, tambah 16.000, 3X tambah Y sama dengan 42.000 tambah 16.000, sehingga 3X tambah Y sama dengan 58.000. Jadi uang kembalian yang diterima oleh Anissa adalah 100.000 kurang 58.000 sama dengan 42.000. Demikianlah pembahasan dalam video ini. Akhir kata terima kasih.